modeling menggunakan shape. Kita telah membahas modeling dengan menggunakan geometri. Sekarang kita akan membahas dengan menggunakan shape. Posisinya ada di sebelah geometri. Ikonnya yang ada dua gambar ini. Kita klik. Nah, kalau kita lihat, shape itu line, circle, arc, engone, text, egg, freehand, rectangle, ellipse, dan yang lain itu bentuknya dua dimensi. Nah, line seperti ini, circle. Nah, kita lihat ada dua macam, yang satu kurvanya tertutup, yang satu kurvanya terbuka. Tapi kalau lain mungkin bisa kita close untuk bentuk-bentuk tertentu. Nah, kayak untuk star dia tertutup seperti ini. Arc dia terbuka. Oke, seperti ini. Nah, kita tidak akan membahas semua karena mungkin misalnya kalau kita ingin membuat sebuah bujur sangkar atau rectangle, kemudian kita jadikan 3D, berarti kan dia sudah ada di box. Kalau misalnya kita menggunakan rectangle ini, kita harus memberi dia ketebalan menggunakan fungsi atau dengan modifikasi extrude. Tapi tanpa harus menggunakan rectangle pun kita sudah bisa membuat box. Jadi nanti bisa dilihat keperluan atau kepentingannya yang mana yang kira-kira bisa kita gunakan. Seperti itu. Jadi untuk shape, kemungkinan kita akan membutuhkan shape untuk bentuk-bentuk yang agak spesifik. Contohnya adalah bentuk shape dari logo. Seperti logo Apple misalnya. Nah, kita mengambil bentuk shape-nya, kemudian kita jadikan objek 3D dengan misalnya modifikasi tadi seperti ini, extrude. Oke, nah selain extrude, ini kita hapus dulu. Misalnya kita membuat star 5. Oke. Tadi kita sudah menggunakan modifikasi extrude. Jadi ini kita delete, kembali ke shape-nya. Selain extrude, ada macam-macam. Terakhir kita membahas di compound object dengan menggunakan loft. Nah, ini dengan modifier list, ini seluruh modifikasi. Jadi nggak semua juga karena terlalu banyak. Nah, kita coba menggunakan misalnya bevel. Bevel itu mirip dengan extrude. Seperti ini. Hanya bedanya, nah dia ada level 1, level 2, level 3 untuk dimodifikasi. Seperti ini. Nah,
bedanya bevel dengan extrude. Extrude hanya memberi ketebalan, bevel selain ketebalan dia bisa diberi semacam profile. Oke, tinggal kita tinggal kita rubah-rubah bevelnya. Kenapa kita nggak terlalu fokus ke shape? Karena dilihat, misalnya kita ingin membuat logo 3 dimensi. Nah, logo 3 dimensi itu kalian bisa masukkan gambar logo yang ingin di tracing, misalnya nggak ada bentuk vektornya, tapi proses untuk tracing dengan menggunakan 3D Max itu sangat tidak efektif. Lebih baik jika yang berurusan dengan shape atau pad, kita menggunakan program-program seperti Adobe Illustrator, CorelDRAW, dan sebagainya. Nah, pad atau hasil tracing logo tersebut misalnya, kita tinggal memasukkan ke dalam 3D Max. Nah, kemudian di 3D Max kita jadikan bentuk 3 dimensi seperti ini. Oke, nah, dari saya dulu. Tadi kita sudah membahas ada bentuk yang shape sebagai kurva tertutup seperti rectangle atau ellipse atau circle. Ada juga yang terbuka seperti ini. Bedanya kalau kita extrude, misalnya kita jadikan dia 3 dimensi dengan modifier list extrude, ini kalau kurva tertutup. Kalau kurva terbuka kita extrude seperti ini perbedaannya. Jadi hanya dia kayak akan create dinding. Nah, kasusnya kalau nanti logo kita yang kita import dari Illustrator atau Photoshop sebagai pad atau CorelDRAW misalnya, itu kita extrude terus yang berdiri hanya bagian samping saja, tidak tertutup seperti ini, itu kemungkinan padnya itu tidak tertutup waktu di vektor program vektornya waktu kita tracing. Jadi diharapkan untuk benar-benar memeriksa bagian-bagian seperti vertexnya, dia itu benar-benar menyatu atau tidak. Sedikit saja dia tidak menyatu atau tidak menutup, dia akan dibaca seperti ini. Jadi extrude-nya atau bentuk 3D-nya tidak akan sempurna. Kemudian kalau kita lihat di sini ada teks. Nah, awal-awalnya 3ds Max memasukkan teks ke dalam shape. Jadi begitu kita ingin membuat teks seperti ini, nah dia bentuknya shape atau path. Nah, di sini ada
jenis font. Silahkan dilihat sesuai dengan font yang ada di komputer atau laptop masing-masing. Nah, di sini kita untuk membuat teks ini menjadi 3D, entah kita menggunakan bevel atau menggunakan extrude. Dan tidak bisa dua-duanya. Kenapa? Karena begitu kita menggunakan bevel seperti ini, kita tidak bisa menggunakan extrude. Extrude-nya akan ke hidden. Nah, atau kita menggunakan extrude, ini kita delete. Kita menggunakan extrude, ini. Kemudian kita ingin bevel. Bevelnya juga akan ke hidden atau tidak akan muncul. Nah, kemudian di versi-versi yang terbaru, teks dimasukkan ke dalam geometri yang sudah berbentuk 3D. Seperti ini. Jadi ini untuk yang versi-versi terbaru. Jadi sudah ada settingannya, bevelnya juga sudah ada. Tinggal di coba-coba. Oke. Seperti ini. Untuk teks di shape dan teks plus. Satu masuk ke shape, satu masuk ke dalam geometri yang sudah berbentuk 3 dimensi.